Puji Tuhan. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, selamat tahun baru buat semuanya. Ya, entah berapa lama kita sudah nggak jumpa. Tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua masih sehat-sehat, kita semua masih boleh baik-baik saja, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, saya percaya kita semua dengar kabar yang besar minggu ini. Ya, ada anaknya siapa? Nurul Arifin meninggal usia 28 tahun. Saya sampai kaget dan saya tunjukin ke istri saya. Ya. Ya, saudaraku, 28 tahun, masih sangat muda, sedang menantikan wisuda S2 Sydney, tapi kita nggak bahas tentang dia ya. Kita hanya bersyukur bahwa kalau kita bisa menjalani hidup ini, mari kita tetap rendah hati, karena apa yang kita bisa jalani sampai umur segini, ya, saya kemarin berkunjung ke satu jemaat, dia baru mendarat, ya, kemudian dia datang ke rumah saya di Singkawang ini, ya, anak Kalimantan, masih muda, umur 20-an, something ya, baru awal 20-an. Itu saya antar ke rumahnya, ya. Saya antar ke rumah itu ngobrol sebentar sama orang tuanya. Mamanya sudah ibadah, papanya belum. Katanya, papa saya susah. Saya bilang, nggak ada yang mustahil, semua bisa didoakan. Nah, saya berkunjung, saya ngobrol, terus ujung-ujungnya nanya, ngomong-ngomong, kamu umur berapa? Saya tanya balik, menurut Bapak Ibu saya umur berapa? Ya, kalau papanya bilang, ya 20-an lah. Terus kemudian mamanya bilang, kalau menurut saya sih 30-an. Saya ketawa, saya bilang, saya sudah hampir 50. Saya sudah 48 tahun ini. Saya bilang, ini yang salah siapa ya? Saudaraku, kita nggak pernah tahu umur kita sampai berapa, betul nggak? Tapi yang mesti kita tahu adalah apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau langsung mulai saja karena waktu tidak banyak. Saudaraku, saya ingin ajak kita semua baca. Ini saya harus buka 2 laptop sekarang karena laptop saya kayaknya ada error sedikit, kata istri saya. Nah, saudaraku, Yohanes 1 ayat 29-34, ya. Nah, kalau bisa saudara, Bapak Ibu Saudara langsung buka, saya akan langsung baca ya buat kita ya. Yohanes 1 ayat 29 mulai, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, kalau bisa sama-sama baca ya, supaya kita aktif. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya dia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nanti coba periksa ya kitab Injil ya, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ 4 kali diulang bahwa Yesus itu membaptis dengan Roh Kudus. Oke. Tapi hanya di dalam kitab Yohanes ini yang dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, yang menarik adalah kita, banyak hamba Tuhan, kita semua banyak sekali membicarakan tentang Yesus, juru selamat yang menghapus dosa dunia. Ya, salah? Enggak, memang benar. Tapi kelihatannya kita kurang membahas yang kedua ini. Ya, yang justru 4 Injil mengulang 4 kali. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, saya mulai dengan itu dulu deh. Ya, hari ini saya akan bicara agak basic ya, dan semoga waktunya sempat. Kalau nggak sempat ya kita lanjut tanya jawab. Ya, tapi tolong jangan susah-susah. Ya. Nah, saudaraku,
ada di dalam kesaksian Yohanes Pembaptis ini sangat menarik. Ada dua pekerjaan utama Tuhan Yesus yang saya catat di sini. Yang pertama adalah dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke, ya, dia menanggung dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Pekerjaan Yesus yang kedua yang sangat penting adalah dia membaptis dengan Roh Kudus. Ya, ini diajarkan juga. Ya, saya lebih tepat menyebutkan ini lebih sering disebutkan saja, tetapi sepertinya kurang dihayati. Ya, saya tidak menghakimi, tapi ya saya sendiri waktu saya belajar dan mencatat ini, saya merasa loh ya, saya nggak bilang hamba Tuhan lain atau gereja lain atau bagaimana, nggak. Saya merasa saya sendiri banyak mengkhotbahkan Yesus itu juru selamat, tapi kurang mengajarkan bahwa Yesus itulah pembaptis Roh Kudus. Ya. Nah, saudaraku, kita membutuhkan dua pekerjaan Roh Kudus ini, dua pekerjaan dari Tuhan Yesus ini, supaya kita bisa memasuki kerajaan surga. Yang pertama, dosa kita harus dihapuskan atau diambil oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Saya akan mulai menjelaskan pelan tapi pasti ya buat kita semua. Saudaraku, kenapa penting? Yang pertama itu bicara soal pengampunan dosa. Ya, sekali lagi ini dikerjakan oleh anak Allah, ya, oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, ya, Yesus membaptis dengan Roh Kudus ini sebenarnya bicara soal penyucian. Ya, Yesus membaptis dengan Roh Kudus, tapi soal penyuciannya itu harus dikerjakan oleh Roh Kudus. Kenapa? Ya. Nah, dua pekerjaan ini sangat penting. Ya, sangat penting. Kenapa? Ya. Kenapa penting? Karena kita bisa melihat di kitab Kisah Para Rasul betapa cepatnya pekerjaan rasul-rasul mengerjakan dua hal ini. Ya, ketika mereka melakukan pemberitaan Injil. Ya. Yang pertama, ya, soal pengampunan dosa itu adalah dilambangkan dengan baptisan air. Ya, di dalam baptisan air kita tahu lah ya, saya nggak sebut banyak, tapi kita sudah tahu bahwa di dalam baptisan air kita harus mengaku dosa. Kita harus mengaku bahwa ya, saya orang berdosa, saya harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya saya diselamatkan. Ya, itu di dalam baptisan air. Jadi ini dikerjakan oleh rasul-rasul itu dengan sangat cepat. Kita bisa lihat ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Apa yang harus kami lakukan? Dia bilang, berilah dirimu untuk dibaptis. Dan hari itu dicatat di dalam Kisah Rasul, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang memberi diri dibaptis. Kita lihat betapa cepatnya itu dikerjakan. Ya, ini hal pertama, soal pengampunan. Ya, bicara soal baptisan air. Kita melihat betapa cepatnya sida-sida Ethiopia diajar oleh Filipus. Ya, dan ketika sambil di dalam kereta, terus Ethiopia pasti udah disebutkan soal baptisan, karena justru si sida-sida ini yang mengatakan, di situ ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Langsung dibaptis. Kita tahu cerita itu. Ya, ada banyak kejadian, cuman saya sebut beberapa saja ya. Cornelius, ya, langsung dibaptis setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia langsung dibaptis. Dan yang paling saya sering ceritakan adalah soal Paulus dan Silas membaptis kepala penjara Filipi. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 33. Jadi kepala penjara itu membasuh, membersihkan luka. Kan Paulus dan Silas mereka dipukulin, ya, dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah, kondisinya mereka pingsan, ya. Tapi tengah malam mereka bangun, mereka puji Tuhan, kemudian penjara bergoncang, kita tahu terjadi gempa bumi, tapi mereka tidak melarikan diri, dan kepala penjara ketakutan. Dia kemudian bertanya, apa yang harus kulakukan supaya aku diselamatkan? Dia kemudian membersihkan luka, dan pada jam itu juga, nah itu dia nih, Paulus dan Silas membaptis kepala penjara dan keluarga. Ya, pada saat itu juga, itu masih tengah malam, luka belum kering, baru dibersihkan, tapi mereka semua sudah nyebur ke air. Berarti ini kan sangat penting. Ya, ini sangat penting. Yang pertama. Dan yang kedua,
Ya, mereka cepat-cepat mendoakan supaya orang-orang percaya itu menerima baptisan Roh Kudus. Kita baca cerita tentang bagaimana Samaria terjadi kebangunan rohani. Ya, Petrus dan Yohanes dengar kabar itu, mereka cepat-cepat pergi ke Samaria. Apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara nanti baca, yang mereka kerjakan hal yang pertama itu adalah mereka mendoakan supaya orang-orang di Samaria itu dibaptis Roh Kudus. Ya, sebegitu pentingnya. Paulus, waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dia buta 3 hari. Ketika dia bangun, Ananias mendatangi dia setelah 3 hari, kemudian mendoakan dia bisa melihat, maka di situ dicatat Paulus bangun lalu dibaptis. Ya, itu begitu penting. Ya, saudaraku, kita bisa lihat bagaimana Paulus itu mendoakan orang-orang ketika dia sampai di Efesus. Hal pertama yang dia tanya, dia menemukan beberapa murid adalah Kisah Rasul pasal 19, sudahkah kamu menerima baptisan Roh Kudus waktu kamu menjadi percaya? Murid-murid di Efesus bingung, itu ada kira-kira 12 orang, mereka bingung, apa itu? Terus Paulus sadar, terus dia nanya lagi, kamu percaya, oke, terus kamu terima baptisan apa? Baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes bicara soal, yaitu pengampunan dosa, pengakuan dosa. Ya. Terus Paulus kemudian baptis mereka ulang sekali lagi, dan kemudian di situ dituliskan bagaimana Paulus membaptis mereka, menumpangkan tangan, dan kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi turunlah waktu Paulus tumpang tangan ke atas mereka, maka di situ dikatakan Roh Kudus turun.